kabar? Mas? Ya, kita masuk lagi ya untuk ngobrol-ngobrol bersama podcastnya Keluarga Nandito, episode kedua. Kita mau ngobrolin apa sih, Mas? Kayaknya kita perlu membahas satu hal yang paling penting nih, Apa tuh? yaitu visi pendidikan keluarga. Visi pendidikan keluarga. Kenapa itu penting, Mas? Penting karena kan sebelum kita melakukan hal lain gitu ya, kita tuh perlu tahu visi pendidikan keluarga itu visi pendidikan keluarga kita itu mau dibawa kemana gitu. Nah, sebetulnya sih karena kita kan homeschooling. Homeschooling kan Berbasis keluarga. pendidikan berbasis keluarga, dan apa yang mau kita bawa atau apa yang mau kita hadirkan untuk anak-anak kita itu sebetulnya kan sekarang variasinya sangat banyak. Iya, Jadi betul. kadang ada yang suka nanya kan, apa ya yang cocok untuk anak saya usia 6 tahun, 5 tahun, atau anak saya sudah remaja nih, apa ya kira-kira materi belajar yang cocok buat mereka. Nah, jadi itu menurutku sebuah pertanyaan yang sangat mudah dijawab karena Iya, kan betul. lihat aja anaknya sukanya apa gitu, Iya. atau anaknya sedang butuhnya apa. Dia butuh katakanlah belajar matematika, ya boleh pakai modul worksheet, atau kemudian kita kan pakainya online kan. Iya. Ya, Excel online itu enak banget, itu ngebantu banget. Sangat ngebantu. Oji sama Yanti Belajar mandiri. belajar secara mandiri. Sekali-sekali terus, aja manggil bapaknya gitu. ya karena ya buat aku kan ternyata yang sangat terpakai di dalam kehidupan ini salah satunya kan kemampuan logika. Logika itu bukan hanya sekedar berhitung, tapi bagaimana melihat pola dan kemudian dari situ kita belajar mengenali apa yang kira-kira akan terjadi nih. Kurang lebih seperti itu sih dasarnya. Jadi kalau visi pendidikan keluarganya sudah jelas, sudah tahu mau dibawa kemana arahnya anak-anak kita, itu sebetulnya yang lainnya udah tinggal ngikutin aja. Iya, gitu. betul. Jadi apa Mas visi pendidikan keluarga kita? Nah, sebetulnya nggak bisa dipungkiri visi pendidikan keluarga itu terumuskan sesuai dengan perjalanan kita Sebagai orang tua. sebagai orang tua. Kita punya sebuah realitas, kita punya sebuah sejarah, kita punya sebuah pengalaman yang katakanlah selama ini bisa dibilang mungkin terbukti gitu, atau inilah ternyata yang kepake di dalam hidup kita sampai hari ini. Apakah benar ini akan terpakai terus sampai kita katakanlah 5, 10 atau 15 tahun ke depan kalau diberi usia oleh Yang Maha Kuasa? Betul. Ya nggak tahu juga gitu, karena kita nggak pernah tahu. Ya kayak COVID gini nih, skill mana yang terpakai betul. kan ternyata tidak terduga juga gitu. Betul. Jadi era pandemi ini kan menjadi sebuah alat untuk mengukur visi pendidikan keluarga kita masih sejalan nggak, masih sesuai nggak. Dan kalau aku melihat katakanlah pengalamanku pribadi gitu ya, yang dalam perjalanan ini ternyata ketika teknologi berkembang, ketika banyak sekali hal-hal baru terjadi dan banyak sekali hal-hal yang dulu kelihatannya keren terus nggak ada gitu. Iya. Itu membuat aku melihat dan itu terjadinya bukan rentang-rentang lama ya, bukan dalam waktu 20 atau 30 tahun sekali, enggak gitu. Betul. Ya mungkin ada era yang cukup lama gitu ya. Kita punya cita-cita tertentu tuh bisa bertahan lama cukup lumayan gitu. Misalnya katakanlah pengen menjadi sesuatu, nah itu selama kurun waktu 10-20 tahun masih oke. Tapi sekarang begitu teknologi sudah di dalam genggaman, katakanlah kita nih bikin podcast ini nggak kebayang dulu bisa merekam suara dengan sangat enak dan langsung kualitas bisa upload gitu yang ya. bisa upload
Kalau dulu kan mungkin ngebayanginnya kita punya alat keren, Harus baru punya bisa mic yang punya studio gitu ya. ya nggak boleh dapat mic harga 100-200 Sekarang ribu kita gitu. betul-betul bisa bikin podcast dengan tinggal Betul. pakai HP saja gitu. Dulu kalau mau rekaman dengan kualitas yang sekarang tuh harus punya sebuah ruang kedap, komputernya yang mumpuni, ada pendingin ruangan dan sebagainya gitu. Jadi dan sekarang tapi dengan alat yang ada di hadapan kita ini sudah cukup untuk membuat kita bisa berkarya gitu. Sudah bisa berkarya, bisa berbagi. Sudah bisa berbagi. Ini baru ngomong soal podcast ya, belum kita ngomong soal bikin konten YouTube. Konten bentuk video yang dulu kayaknya harus punya kamera super gede dulu, harus ada studio pengolahannya, mic-nya apa segala macam. Sekarang semuanya rata. Iya. Apapun yang menjadi minat kita semuanya bisa dibagi. Betul. Bisa menjadi inspirasi dan bisa jadi sumber penghasilan. Iya, benar. Yang Apapun penting mau ya. dan gigi. Yang penting Mau belajar. Dan salah satu kalau aku sih melihat nggak cuma sekedar kita suka, tetapi juga itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Oh gitu. iya. Bahasa kerennya ekological, ekological. Jadi apakah ini baik buatku, baik buat orang lain, baik buat lingkungan, dan baik buat apa yang divisikan yang Maha Kuasa untuk kita gitu. Jadi nggak cuma sekedar keren, banyak like, terus dapat banyak duit. Ya oke, banyak duit, tapi bermanfaat nggak gitu? Kalau kemudian bikin orang lain malah jadi terinspirasi untuk berbuat hal yang tidak baik gara-gara postingan kita. Nah itu juga jadi hal yang menurutku perlu dipertimbangkan. Makanya melihat apa yang terjadi sampai hari ini, dan menurutku beberapa momen ke depan juga tidak akan jauh berbeda, dalam artian apa? Ternyata yang stabil itu perubahan. Iya, betul. Yang stabil itu justru ketidakpastian. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi justru itu ya yang terjadi di dunia ini gitu. Ya, aku ngeliat diriku deh gitu. Katakanlah dulu sempat pengen jadi petani ketika lulus SMA. Terus ternyata bukannya ketika dari SD ya, petani enggak ya, SMA ya? SD malah pengen jadi tukang sayur. sayur. Sayur ya itu ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau merenungi itu sebenarnya visi diri ini, visiku itu adalah ingin jadi manfaat gitu. Kenapa pengen jadi tukang sayuran? Karena aku ngelihat ibu-ibu komplekku itu kalau tukang sayurku itu nggak datang tuh mereka gelisah gitu. Aduh, bang ini kemana sih, bang Salim kok nggak datang sih? Wah, pokoknya begitu datang langsung yang kayak bisa dibikin kayak film India tuh yang Bang Salim gitu. Langsung dikerubutin, terus langsung abang kemana aja sih. Jadi bukan seneng karena kerubutin ibu-ibunya gitu bukan, ya. Tapi aku ngeliat iya kebutuhan ya. Orang-orang gitu. Betul. Ya, membutuhkan apa Bang Salim yang sangat bermanfaat kan, membantu membawakan. Zaman itu kan nggak ada HP. Iya, nggak kayak sekarang bisa pesan online, bisa dikontak kapan saja gitu. Jadi ketidakpastian itu bisa dimaklumi. Nah, sekarang makin kesini kan teknologi berkembang, kita makin bisa terkoneksi satu sama lain, semua ada konsekuensinya. Betul. Jadi apa sih sebetulnya visi pendidikan keluarga atau yang menjadi fondasi untuk pendidikan anak-anak? Jujur kalau aku melihat bahwa karena perubahan itulah yang pasti terjadi, maka aku akan fokus kepada hal yang pasti. Iya, betul. Artinya apa? Visi pendidikan keluarganya adalah bagaimana kita dan kok ada kitanya, karena aku ngelihat anak-anak itu mencontoh kita. Kita kadang-kadang pengen kamu anak-anak harus gini. Oji nanti kamu harus gitu. Tapi kalau kita tidak melakukan, susah juga sih untuk ditiru atau dicontoh gitu. Ya nggak usah anak-anak, kita juga begitu. Kita tidak akan menjalankan sesuatu dengan sepenuh hati kalau orang yang ngomong juga tidak melakukan. Berarti memang visi pendidikan itu harus sebuah hal yang memang dekat sama diri kita ya. Maksudnya betul. Hal yang kita sebagai orang tua memang. Dan sebenarnya semakin kita pernah mengalami itu dan kita bisa mengkristalkan, kita bisa
kita tahu, iya ini ya yang sebetulnya perlu anak kita miliki. Menurutku itu visi pendidikan keluarga. Betul. Dan saya lagi setiap keluarga bisa punya visinya masing-masing gitu. Nah, menurutku visi pendidikan keluarga aku karena itu tadi, karena masa depan adalah hal yang tidak terduga. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Iya. Maka aku melihat anakku harus menjadi anak yang siap berubah dan menjadi pembelajar mandiri. Karena gitu itu ya. mereka perlu menjadi pembelajar mandiri. Artinya apa? Ketika ada hal yang baru, ya silakan pelajari. Gimana caranya? Ya cari caranya. Nah, cara menjadi pembelajar mandiri ini yang diajarkan. Betul. Jadi Mas Andit kadang-kadang suka ada nanya kan, Mas Andit yang ngajar ya? OJT ngajar pelajaran sekolahnya? Iya. Enggak gitu. Iya. Ya kita fungsinya jujur di homeschooling keluarga kita karena kita katakanlah nanti mungkin di sharing selanjutnya kita bisa ngobrol soal keseharian, soal kurikulum yang kita pakai di keluarga kita. Nah, karena visi pendidikannya adalah ingin menjadi pembelajar mandiri, maka jujur saya memang nggak banyak. Aku emang nggak banyak hadir untuk menjadi guru. Aku justru mengajarkan mereka menggunakan alat-alat yang ada di sekitar mereka untuk belajar, untuk kemudian mencari tahu apa yang kira-kira mereka butuhkan supaya kemudian tujuan mereka ingin mempelajari sesuatu tercapai. Betul. Contoh, Oji misalnya, akhir-akhir ini kan lagi seneng edit video nih. Coba kalau Mama Nur perhatiin, seberapa sering aku mendampingi dia mengedit video? Jarang banget. Dan keinginan ngeditnya itu juga dari Oji ya, bukan kita yang Ci kamu belajar ngedit gitu. Malah kita mikir dia tuh mungkin akan belajar mungkin nanti usia 13 tahun gitu ya. Ternyata keinginannya itu muncul di usia 10 tahun dan dia yang pingin. Betul. Gitu. Karena dia ngelihat video yang dia sering rekam udah banyak, bapaknya sibuk, maksudnya kayaknya butuh waktu kan untuk ngedit duduk ngedit videonya dia itu. Jadi Oji itu udah bikin konten banyak video permainan Minecraft-nya karena kan memang ini juga ini memiliki mental produksi. Betul. Di selain konsumsi ini juga menjadi salah satu poin-poin di dalam mungkin nanti bisa kita bahas ya keseharian keluarga kita. Nah, itu bisa jadi satu bahasan tersendiri tuh karena tentang Minecraft ini karena sering banyak banget pertanyaan tentang game bisa jadi alat belajar gitu. Betul, game apa sih manfaat game gitu yang ya itu yang kemudian karena dasar visi pendidikan keluarganya itu sudah menjadi sebuah hal yang kuat, yang fondasinya menjadi ya itulah yang sebetulnya mau kita hadirkan untuk Oji dan Yanti. Ini yang membuat kemudian turunannya jadi lebih mudah sebenarnya. Jadi lebih mudah untuk kemudian kita hadirkan di dalam keseharian gitu. Jadi dan ketika kemudian ingin kita hadirkan ternyata nggak sesuai rencana misalnya, selama itu tidak bergeser dari visi pendidikan keluarga, termasuk kemudian fleksibilitas. Iya, betul. Jadi bisa pandemi nih gitu, mungkin ya saya turut prihatin juga sih. Aku turut prihatin terhadap katakanlah ada orang tua yang mulai kaget gitu ya, anakku banyak di rumah kan, anakku kemudian kita harus work from home pada saat yang sama harus school from home juga gitu. Kasihan sebetulnya gitu, tapi ya itulah sebuah realitas kan, perubahan pendidikan yang kayaknya selama ini harus begitu aja, tapi ternyata bergeser karena situasi yang di luar kontrol kita gitu. Nah, fokus kepada kontrol kita juga menjadi bagian dari visi pendidikan keluarga kita sebetulnya. Iya, betul. Karena kalau kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, sedih banget hidup lo gitu. Iya. Hati kita nggak nyaman. Nah, gitu. Anak-anak, bagaimana cara kita mengajarkan visi ini ke anak-anak? Nggak ada cara lain, ya kita ngejalani. Iya, dan kalau untuk keluarga kita gitu ya Mas ya, memang kalau dilihat
visi pendidikan ini tuh justru memang sudah ada dan sudah kuat dari sebelum anak-anak kita lahir juga ya, maksudnya visi kita gitu. Ya. Ditambah anak-anak lahir gitu. Itu adalah salah satu kesamaan di antara sekian banyak variasi perbedaan di antara kita. Iya, tapi maksudnya kan kita punya sepakat lah untuk misalnya kayak berbuat baik, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya. Itu kan visi kita tuh sama lah untuk hal itu gitu. Dan ketika punya anak kan nggak terlalu sulit untuk untuk kemudian menularkan atau menurunkan. Karena kita sudah ya di situ visi kita gitu. Nah, jadi menurutku aku ngelihat akhirnya sebenarnya kenapa sih kita bikin podcast? Sebenarnya ngobrol-ngobrol ini kan membuat kita jadi mengkristalkan hal-hal yang mungkin selama ini belum kita pernah ungkapkan walaupun kita jalankan gitu. Betul. Jadi aku ngelihat memang ternyata visi pendidikan keluarga itu sebaiknya terfokus kepada hal-hal yang tidak akan berubah di antara banyak hal yang tidak pasti. Contoh misalnya menurutku seperti tadi Mama bilang, berbuat baik. Mau pandemi kayak mau keadaan normal, mau kemudian katakanlah di 50-100 tahun yang lalu atau hari ini dan maupun 50-100 tahun yang akan datang, berbuat baik itu tidak akan berubah. Betul. Itu adalah nilai universal manusia. Aku yakin mau di bumi, mau di Mars, mau nanti suatu hari kita bisa pindah ke bumi yang lain, ke galaksi yang lain dan sebagainya, nilai-nilai kebaikan itu tidak akan berubah. Iya, betul. Dimanapun anak kita, kalau dia mampu menempatkan diri menjadi pribadi yang bisa berkontribusi positif, menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang katakanlah ya dia bisa memberikan sebuah hal yang bermanfaat bagi lingkungannya. Iya, dan dia bisa menjadi berkat gitu ya, menjadi berkat orang. Untuk itu kemudian nggak usah khawatir dengan rezeki lah gitu. Iya, percaya pasti kemudian akan enggak. dia akan survive ketika kemudian dia menjadi manusia yang baik. Jadi baik tuh bukan berarti boleh dimanfaatkan ya. Iya. Jadi artinya dia menjadi yang baik artinya apa? Dia bisa menempatkan diri. Iya, bisa menempatkan diri, betul. Ketika kita nggak ada. Jadi visi pendidikan keluarga kita kalau bisa dibilang yaitu mungkin yang pertama mereka menjadi pembelajar mandiri. Lalu kemudian dia bisa menjadi pribadi yang bisa menempatkan dirinya dalam berkontribusi dan bermanfaat bagi lingkungannya. Iya. Karena ujung-ujungnya rezekinya jadi lebih mudah gitu. Karena rezeki itu kan hadir merupakan alat tukar dari kontribusi kita kepada lingkungan. Menurutku ya, sekali lagi ini menurutku, buat apa jadi orang yang punya intelijensia tinggi, akademisnya bagus, prestasi tapi pribadinya oke, tapi dia nggak terlalu peduli gitu, dia tidak peduli sama sekitarnya, sama lingkungannya. Peduli tapi sekali-sekali. Ya, tapi kan sebenarnya lebih ke dirinya gitu. Betul. Dan akhirnya orang akan melihat itu. Orang akan melihat keseharian gitu. Oke, prestasi bagus, tapi terus kesehariannya gimana? Kalau orang cuma ketemu sekali-sekali sih seneng-seneng aja gitu. Prestasinya oke, tapi begitu dia hidup bersama, kayaknya kan nanti suatu hari kita ngobrol tentang 4 pilar belajar ala UNESCO itu. Ya, itu menarik. Nah, itu salah satunya kan adalah learn to live together, hidup bersama. Jadi dia tidak hanya pandai untuk dirinya, tetapi dia perlu pandai hidup bersama, kontribusi. Dan itu adalah menjadi bagian dari visi pendidikan keluarga. Wih, udah mau 20 menit. Wow. Seru ya berarti yang ngobrolin visi pendidikan keluarga ini ya. Seru banget. Ya. Visi pendidikan itu kan sebenarnya kan orang gimana sih, banyak yang nanya gimana sih cara menentukan visi pendidikan gitu. Ya. Jadi sebenarnya visi pendidikan itu yang menurut kita penting gitu Mas ya. Hal-hal yang dekat dengan kita menurut kita penting gitu. Betul. Dan yang kita udah obrolin tadi adalah semua hal yang menurut keluarga kita penting. Apakah menurut keluarga teman-teman yang ikut dengerin ini penting? Ya tentu bisa iya, bisa tidak, bisa beda. Tiap keluarga bisa punya visi pendidikan keluarga sendiri. Betul. Gitu. Apalagi kata kuncinya homeschooling kan boleh. Gak ada harus. Harus gini ya enggak. Iya, betul.
boleh, karena setiap keluarga itu berbeda. Yang penting visinya realistis gitu ya, nggak yang ngawang-ngawang, Iya. nggak masuk akal tapi Betul. sulit dieksekusi gitu ya. Nah, bahkan menurutku akhirnya visi yang kita miliki menurutku teruji. Semakin realistis. Kenapa? Karena iya, Maksudnya visi visi pendidikan pendidikan keluarga tadi kita ngobrolin sebelumnya iya. jadi pembelajar mandiri, terus kemudian jadi menjadi manusia yang bisa menempatkan diri dan bermanfaat. Itu menjadi sangat teruji di masa pandemi ini gitu. Karena apa? Itu nggak berubah. Betul. Nggak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah gitu. Cara belajarnya kan memang sedikit bergeser. Katakanlah Oji sama Yanti jadi nggak bisa renang, jadi nggak bisa berkegiatan di luar rumah, ketemu teman-temannya. Tapi bukan berarti kemudian sosialisasi berhenti kan. Dan itu juga nggak bikin kita jadi kemerungsung juga sih. Maksudnya anak-anak tetap bisa punya kebahagiaan yang lain gitu loh. Iya. Nggak, maksudnya. Nah, kemampuan lentur di dalam beradaptasi itu juga merupakan menjadi bagian dari visi pendidikan keluarga kita. Ya, dan itu mungkin karena orang tuanya begitu gitu, anak-anak juga. Kalau orang tuanya tegang kan mungkin anak-anak bisa bawa tegang gitu. Tapi kalau kita sebagai orang tua lebih santai itu maksudnya bukan kita nggak khawatir ya, tapi kita lebih bisa lentur gitu loh, tetap bisa mencari solusi, terus tetap bisa mengontrol dan sebenarnya bisa perasaan, memaknai. Kita bisa memaknai apa yang terjadi ini menjadi sebuah hal yang akhirnya membuat gitu ya. Kita menjadi tetap positif, tetap oke. Jadi kita mau ngapain nih selanjutnya? Ya kita tidak fokus kepada aduh kapan ya nih pandemi ini akan berakhir. Terus kita nggak keluar sampai kapan nih, udah 3 bulan katakanlah sekarang. Apa yang bisa lakukan ya selama masa pandemi ini gitu. Jadi dibalik gitu. Jadi betul, selalu banyak peluang keren, peluang luar biasa di antara hal-hal yang menurut kita tidak berhasil di satu hal gitu. Tapi sebetulnya banyak hal lain yang terbuka. Betul. Nah, skill ini yang sebetulnya mau kita asah tidak hanya untuk diri kita, untuk juga untuk anak-anak. Harapannya anak-anak bisa belajar dari kita. Iya. Karena sekali lagi sesuatu yang kita jalani akan lebih mudah diceritakan dan di-sharingkan ke anak-anak ketimbang sesuatu yang kita ingin Oji dan Yanti belajar tapi kitanya tidak melakukan gitu. Kita ingin anak-anak senang baca gitu, tapi kalau kitanya juga tidak pandai membaca, tidak malas, tidak mudah gitu. Nah, akhirnya bisa kita nggak mudah baca nih menurutku ya. Bisa kita nggak mudah baca. Kita tarik lagi, jangan fokus di bacanya. Katakanlah kita sekarang juga lagi nggak mudah baca nih. Nggak mudah. Karena kesibukan, karena jadwal, di podcast keterbatasan sebelumnya aku bilang aku lebih senang belajar tuh sekarang pakai podcast gitu. Nah, akhirnya intinya kan bukan bacanya, tetapi belajarnya. Gitu. Caranya bebas. Iya. Karena Oji mungkin sekarang lebih senang belajar dengan YouTube, katakanlah dia senang dengan gambar yang bergerak dan sebagainya, ya silakan. Nah, kita kasih koridornya. Belajarnya seperti apa? Berarti belajar itu apa intinya? Ada yang dikeluarkan. Ada yang dihasilkan. Sebenarnya bikin podcast ini kan bagian dari kita belajar. Kita kan katakanlah dengerin podcast positif tentang meditasi, pengembangan diri, bisnis, katakanlah parenting, homeschooling segala macam kan kita punya kesempatan mengasuh banyak. Kalau kita nggak pernah berbagi atau nggak pernah dikeluarin gitu, kita kayak belum merasa memiliki ilmu itu ya. Itu ibarat kayak orang napas. Dia narik napas terus gitu, tapi terus dia nggak pernah ngeluarin. Lama-lama kan keblebekan juga. Gitu. Makanya bahasa apa tuh keblebekan? Pokoknya podcast ini juga bagian dari ini ya, kita belajar juga gitu. Bagian dari exhale kalau bahasanya meditasi itu. Inhale itu kita cari informasi, tapi kita perlu exhale, sesekali mengeluarkan. Karena apa? Ini membuat kita menjadi memahami apakah yang selama ini kita pelajari adalah hal yang memang penting dan bagus buat kita. Iya, betul. Nah, itu kan jadi bagian dari visi pendidikan keluarga lagi gitu. Katakanlah satu visi pendidikannya adalah anak-anak kita menjadi pembelajar mandiri sehingga dia mampu memilah apa yang perlu dipelajari dulu. Waktu zaman kita katakanlah sekolah gitu ya, belajar, untuk bisa dapat sebuah ilmu dari selembar majalah, wah itu sangat dicari. Koran apa segala macam kita bisa, aku bisa baca
dari depan sampai belakang itu semuanya, sampai semua iklan ku baca-bacain itu. Karena apa? Untuk dapat informasi itu nggak mudah ya. sangat tidak mudah. Kalau sekarang tuh kan Kalau sekarang malah informasi sebaliknya. berlimpah, kita malah harus memilah-milih berita gitu. Jadi Kalau enggak kita kebelbekan apa tuh? Jadi bayangkan, tujuannya sama-sama belajar, sama-sama mendapat informasi, tapi caranya beda, nilainya lain gitu. Dulu cari info sebanyak-banyaknya, sekarang pilah informasi yang kamu terima. Karena apa ya? Informasi Ya nggak yang nyari kamu terima aja dia nongol. banyak banget gitu. Nah, skill-skill itu yang sebetulnya Dan menjadi itu skill gitu ya. variasi dari visi pendidikan keluarga kita. Ya semoga ngobrol ini bermanfaat. Ditutup dong pakai pantun Oh parenting iya, ala Mas pantun Andit. Mas Andit ini parenting. jago bikin pantun. Coba kita tantang nih. Wah, dadakan nih. Padahal Dadakan. harusnya aku nulis dulu tadi nih pantunnya gitu. Ya, yang ada kaitan dengan inilah, visi pendidikan. Ya, angka itu 1, 2, dan 3. 5, 6, 7 itu angka selanjutnya. Apapun yang menjadi visi pendidikan keluarga, pastikan itu bermanfaat untuk anak-anak kita ke depannya. Cie. Cakep. Untung bener. Terima kasih ya sahabat semua yang udah Terima ikut kasih. menyaksikan. Terima kasih Ini Luma udah seru ngobrol. banget ya pembahasan, dan senang sih gitu ya. Iya. Kita kan sering ngobrol sebenarnya sambil masak, sambil apa tuh kita sering banget ya membahas. Tapi baru kali ini yang bisa jadi podcast gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa nggak cuma menjadi manfaat buat kita karena kita punya dokumentasi, kita bisa berbagi, tapi ini juga mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran apa sih yang sebetulnya yang ada di kepalanya kita gitu. Iya, Karena aku ngebayanginnya gini, aku cuma belum selesai, tapi gini ya, apa aku ngebayanginnya adalah semakin Oji besar, semakin Yanti besar, apalagi masa pandemi nih, semakin kemudian orang-orang mulai memikirkan alternatif pendidikan yang lain, termasuk homeschooling ya. Itu membuat katakanlah sangat besar kemungkinan, apalagi kita pemain media sosial ya, kita menjadikan media sosial sebagai alat untuk dokumentasi dan ekspresi, mungkin akan ditanya, Mas Andi itu visi pendidikan keluarganya apa? Daripada kita ngobrol 27 Udah pernah belum ada yang menit, nanya? ya Yang nggak direct sih, tapi nggak maksudnya langsung gitu ya. maksudnya lebih ke breakdown di bawahnya justru ngajarin tiap hari nggak, Oji gimana kegiatannya, jadi Iya betul. turunannya Wah gitu, ngajar sendiri ya, wah aku mah nggak sanggup kan. atau Banyak juga teman-teman yang PKBM-nya nanya. di mana dan sebagainya, itu pertanyaan yang kan sering. pertanyaan turunan Iya. yang sebetulnya baru bisa jawab itu kalau udah denger ini. Kalau sudah dengar apa visi pendidikan keluarga kami, karena setelah itu sebenarnya turunannya sangat fleksibel, Iya betul. tergantung situasi dan kondisi. Makanya kita bikin podcast supaya tahapan-tahapan itu menjadi sesuatu yang bisa kita kristalkan gitu. Supaya kemudian juga ya aku jadi kebayang sih perasaannya Mas Ardan Balala yang founder dari Rumah Inspirasi, yang akhirnya mereka bikin webinar, bikin kelas, bikin ya podcast. kebayang kan ketika perlu Pertanyaan menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama dari banyak dan semakin banyak keluarga yang ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Gitu sih Mah. Iya gitu, seru. Oke, sampai kita ketemu lagi Di podcast berikutnya. Podcast. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesehatan. dan kesehatan untuk bisa terus menambahkan. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini sampai selesai, terima kasih ya. Semoga Terima bermanfaat. kasih. Sampai jumpa di podcast Podcast keluarga berikutnya. Nandito yang berikutnya. Dadah. Bye-bye.